Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan tim yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek atau yang mewakili beserta tim dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek. Yang kami hormati Kepala SPNF SKB Trenggalek serta teman-teman dari karyawan-karyawati SKB Trenggalek yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator akan membacakan susunan acara kunjungan kerja pimpinan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka Monet Kesiapan Implementasi Kurikulum Merdeka. Adapun acara pertama yakni pembukaan, acara kedua doa, acara ketiga sambutan Kepala SPNF SKB Trenggalek, acara keempat sambutan pimpinan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Acara selanjutnya, acara kelima, yakni diskusi dan tanya jawab. Acara keenam penutup. Hadirin yang kami hormati dan persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta timnya, kemudian yang saya hormati juga rombongan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta timnya, seluruh tamu undangan, seluruh teman-teman karyawan-karyawan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta dayanya sehingga di sore hari ini dalam ruangan yang sempit kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan bahagia. Kedua kalinya selawat salam marilah senantiasa kita sanjungkan untuk Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Saya mengucapkan selamat datang sugeng lenggah ingkang sekeca walaupun subuh arep pun boten nyeketani nyuwun pangapunten saderengipun nggih. Selanjutnya di sini saya menyampaikan dan kami bersyukur bahwa kita akan berada di Allah, kita didatangi dari kementerian, dari kepala dinas kesehatan rombongannya, kemudian kita berkumpul di sore hari ini dalam pembahasan program baru yaitu IKN, sesuatu yang luar biasa. Semoga kemampuan berjenengan, kedatangan bapak-bapak semua memberikan keberkahan buat SKB, buat kita semua. Sejak Otoda tahun 2003, SKB sebagai pegawai pusat diserahkan oleh pusat ke Pemkab Kabupaten Trenggalek dengan status sebagai PTD. Nah, selanjutnya ada Permendikbud nomor 4 tahun 2016 maksudnya, itu ada alih fungsi SKB menjadi satuan pendidikan. Kemudian dikuatkan oleh Pergub nomor 39 tahun 2017. Akhirnya resmilah SKB menjadi Satuan Pendidikan Non Formal SKB Trenggalek yang kita singkat SPNN SKB Trenggalek. SPN nasional ya, seperti itu. Punya nomor SPNN. Karena kita punya hak dan punya kewajiban untuk mengikuti akreditasi setelah 2 tahun ke depan. Maka tahun 2019 lembaga kami mengajukan kesetaraan paket B, paket C, dan kursus 3 ikut akreditasi
riset kelembagaan dan hasilnya alhamdulillah kita terakreditasi A. Tepuk tangan. Kemudian Bapak saya sampaikan, Agustus 2021 kami mendapatkan pendampingan untuk membuat analisa konteks, kemudian mendapat adaptasi dan implementasi kurikulum 13 untuk pendidikan kesetaraan. Dan kami juga diminta didampingi untuk membuat proyek P5, proyek pemutaan profil pelajar Pancasila. Dan analisa konteks, kurikulum operasional 13, kemudian modul P5 itu sedianya akan dipakai kita untuk menghadapi 2022 kurikulum 2022-2023. Kemudian analisa konteksnya, jadi kami membuat kurikulum itu atas dasar analisa konteks. Kemudian kita membuat modul pemberdayaan atas dasar analisa konteks itu. Jadi modul ini kami gunakan rencananya untuk kelas 10, 11, 12. Apa saja itu? Siap hadapi gerakan tanah. Ini analisa murid kita banyak yang di gunungan, di sana banyak longsoran, sehingga bagaimana memberdayakan masyarakat agar di sana tidak ada longsor lagi. Hijaukan masa depan. Ini setelah longsor apa yang harus kita lakukan? Kita bersama anak-anak dan masyarakat di sana, rencana kami akan melakukan ini, menghijaukan gunung-gunung yang longsor. Utamakan kualitas. Di Bedungan juga ada sejumlah masyarakat yang mengelola sapi di mana susunya kurang berkualitas. Mengapa? Karena kesehatan Pak. Tandanya kualitas susunya tidak bagus. Nah, kami membuat modul ini untuk memberdayakan masyarakat. Bagaimana agar susu mereka menjadi berkualitas dan bisa diterima oleh Nestle. Gembirakan sapiku. Ini masih ada kaitan karena analisa konteks kita semuanya merujuk di Kecamatan Bedungan Pak. Gembirakan sapiku. Nah, sapi tadi susunya tidak berkualitas. Mengapa? Kandangnya kotor. Maka apa yang harus kita lakukan? Gembirakan sapiku dengan pakan yang berkualitas, dengan tanah sensi Pak. Orang mau kasih sebelum seperti itu lanjutnya. Ini anak-anak yang akan lakukan. Kemudian di sana, selain saja ada kambing juga gitu, seperti itu. Nah, setelah itu Pak, ini selesai sekitar akhir bulan Desember. Yang rencana akan saya pakai untuk di tahun ajaran baru ini. Nah, muncul program baru yang mana namanya kurikulum merdeka. Sebenarnya untuk ini Pak, kurikulum ini sudah disebut kurikulum prototipe, kurikulum uji coba untuk kurikulum merdeka. Oleh karena itu Pak, saat tanggal 20 Maret 2022 ada akun pendaftaran IKN. Di situ apa sebaca Pak kalian? Akun IKN. Di situ ada mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berganti. Bocor ini mandiri belajar. Aku wis duwe kurikulum 13-nya. Kami sudah punya P5-nya. Wah, daftar aja. Daftar kami Pak Serjin teman-teman. Kurikulum merdeka, mandiri belajar. Nanti tanya di situ. Langsung letakkan juara. Biar kan nonton video wis tidak gambar. Selesai. Nah, jawabannya gini Pak. Anda jangan mengambil kurikulum belajar. Anda sudah pinter Pak, gini Pak. Wis maju sama dia. Nanti loh kurikulum berubah. Ngono. Akhirnya Pak, kami bersama teman, cari kan belajar. Kalau dia mau kurang pinter loh. Wah, tapi dia cepat kayak ini. Kayak masalah transaksi. Beserta pokok. Berubah maju lebih baik ya daripada yang kemarin. Kita berubah menuju maju, meninggalkan yang tanggal jam kokas bunyi kedian. Berubah sampai gini Pak, pernah terjadi saya sudah mendaftar mandiri berubah. Lah kok di les itu loh, kok saya mandiri berbagi. Piye toh saya menghadap dia. Tapi ya saya itu mandiri berbagi dari ini, tapi kisaran mandiri berubah toh. Lah kok saya ikut mandiri berdiri ini bikin aku belajar ini piye Pak? Pak, pokoknya saya tidak akan pulang ke SKP sebelum ganti mandiri berubah. Tidak bertanya-tanya sama orang. Sampai sore saya pokoknya Pak Pria, saya tidak akan pulang. Saya kasihan sama teman-teman. Dan naik kok, dia tukang mandiri belajar, kok dia mandiri berubah. Bingung Pak anak buahku kok ganti ya. Akhirnya bisa tidak refleksi. Benar berubah? Ya. Tidak akan berubah? Iya, tetap berubah. Akhirnya Pak,
Kami menyiapkan kurikulum Merdeka Berubah. Jombong kok salah bener jenengan nggih. Kami juga dengan modul ajar PAUD Talam. Modul ajarnya sudah kami siapkan. Kemudian modul ajar berbasis buku juga ada. Ini juga untuk PAUD paket C-nya nih. Kami juga bikin modul ajar semua pemateri, pemampu makel untuk membuat modul ajar. Bukan salah. Kemudian kami juga ini. Alur tujuan pembelajaran juga sudah buat. Tapi tentang benar tidaknya saya bertanya dengan tapi saya ingin berusaha lebih baik. Karena apa, Pak? SKB ini percontohan, Pak. Oleh modul-modul P5 yang kami juga melakukan pengimbasan. Seluruh PKBM di Trenggalek sudah kami beri itu, Pak. Saya kumpulkan di sini, Pak Armani. Bahkan bingung-bingung banget itu modul ini stop. SKB percontohan ayat pun kami saya kasih pennya. Simak kita ngoten, Pak. Benar benar kami bisa sekali lagi, Bapak. Itu yang bisa saya lakukan. Apabila ada salah, mohon maaf. Tadi saya sudah siapkan pantun, tapi karena saya tertuju dan bersemangat, saya jadi lupa. Yang siapa? Semarang kali Medan, Semarang dipikir, jangkrik upah sampai pojok kade awan pucuk jati, semua pucuk pesta, aku tetap setia meski ada. Memberikan arahan kepada kami, petunjuknya Bapak saya menunggu sampai malam pun siang. Mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera selalu kita semua. Dan saya hormati ini Bapak Ibu dari Dinas, Pak Beliau, Pak Lani, Bapak Ibu pengawas pemimpin, dan kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang di SKB, yang berbagai mohon maaf saya tidak bisa bersemangat seperti itu. Tapi dalam hati saya sudah bersemangat, saya tidak bersemangat. Nah betul. Bapak Ibu yang kalian hormati, mungkin yang pertama yang perlu kami sampaikan kami permohonan maaf, permohonan maaf. Bapak Kepala kami dari Balai Besar Guru Penggerak yang di Jawa Timur tidak bisa bersama kita di sini. Kemarin sempat bersama dengan kami ke pemerintah daerah, kemudian berlanjut ke SMP Negeri Sari Langkah. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan hari ini, siang ini bertemu dengan Bapak Bupati di Tulungagung. Itu sehingga dia bisa bersama dengan kami, sehingga kami kesini berempat ya benar teman-teman komunikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin saya juga baru pertama kali ke SKB ini, karena biasanya kami ini bertemu ini sekolah formal di Indonesia. Itu yang kedua. Kalau di kami dulu itu ada BPK, ada BLB, itu tidak pernah ya. Kalau yang kami hormati, mungkin kami sudah memperkenalkan diri sebenarnya orang lama tapi di lembaga baru. Jadi kami sebenarnya dulu bercak-cak BLB. Jadi lembaga kami namanya Balai Besar Guru Penggerak di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini langsung dari pusat, kalau tempat kami berada di daerah kami. Bulan kami yang namanya itu yang Provinsi Jawa Timur. Nah sebelumnya kami di tempat ini berbeda-beda ya. Kita kenalkan nama saya Pak Asik, kemudian Pak Suswi, ini beliau ini di suara di tempat kami. Nah kami berdua ini dulunya dari PKK PKN dan IPS. Kalau belum pernah dengar di tempatnya di Kota Batu, di tempat yang sama. Itu kemudian Pak Wasun di depan kita itu beliau dari LPMP Provinsi Jawa Timur. Kemudian satu lagi Pak Edi, ini mungkin katanya pernah sih kita dia sekali mungkin ya. Kalau itu masih ingat apa enggak? 2011. Beliau yang mengevaluasi bukan monitoring juga bukan itu. Karena kalau monitoring baru 3 hari di monitoring itu ya mau dimonitoring apa kita nggak tahu ya. Jadi kami kesini sebenarnya memotret, memotret apa yang ada di sini. Kira-kira kurikulum kita itu sudah seperti apa ya, Bapak Ibu sudah disiapkan seperti apa. Tapi kalau saya lihat sudah, malah saya tadi bisik-bisik ke Pak Beliau, Pak ini harusnya bukan mandiri berubah, harusnya sudah mandiri berbagi. Masalah itu memang nanti, yang penting Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan
kosnya sudah disiapkan. Tadi sudah dari saya kami walaupun belum lihat isi gitu ya, tapi paling tidak kami sudah percaya gitu. Itu sama dengan ketika kita cerita tadi di beberapa sekolah itu, ketika bapak ibu orang tua itu datang ke sekolah untuk mendaftarkan putra putrinya itu yang dilihat kan berani ya berarti ya, bukan apa namanya sudah di dalam usahanya nanti di kelas bukan itu, tapi dilihat belum berisi itu sekolahnya seperti apa, ini sekolahnya seperti ini, baru mencari informasi sekolah-sekolahnya seperti apa. Nah sama dengan ini kan kami juga begitu ya, artinya apa yang sudah ibu tadi sampaikan ke kami, kosnya sudah berapa bulan saja sudah ada, apalagi sudah berdasarkan ini ya. Kalau kemarinnya analisis ya, membuat itu kan tidak mudah seperti yang berarti seperti itu. Nah itu sudah luar biasa seperti itu ya. Menurut saya menurut kami sudah luar biasa. Makanya tadi kami visitor Pak Beliau ini harusnya bukan itu, refleksinya kemarin salah mungkin. Dia harusnya mandiri berarti. Jadi itu kalau saya percaya itu ya, seperti itu. Karena tinggal nanti kita selama 1 tahun ke depan ini kita berproses gitu ya, berproses betul terkait dengan itu persiapan itu. Di paling tidak itu kita menerapkan gitu. Tentunya strategi pembelajaran dan sebagainya akan berbeda dengan sekolah formal saya ini berbeda nih. Bagaimana Bapak Ibu menangani seperti itu saya berbeda. Nah ini tentunya yang perlu kita siapkan betul. Kalau pesannya sebenarnya dari kami kemarin selain konkret, sebenarnya kami juga kita merefleksikan bersama di mana itu sudah dilakukan, terutama yang yang kalau belajar memang agak sulit sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengeksplor itu ya. Hanya bisa melihat video kalau salah itu nah itu mungkin nanti bisa dikatakan kami yang harus kami laporkan terkait dengan kawan belajar itu. Kalau kemarin itu awalnya cerita yang dari Ponorogo itu katanya karena EPSM gitu ya, tapi kan semuanya sudah dapat itu sudah tidak masalah. Nah itu mungkin nanti yang menjadi catatan kita ya. Untuk yang belajar ini memang untuk yang Pamong beberapa daerah nanti kita sudah dapat laporan itu ada beberapa yang sudah muncul begitu ya. Saya lupa yang sudah jadi SKD ya. Apakah itu status di Pamong belajar atau bukan ya. Tapi yang Pamong belajar dari Ponorogo kami juga dapat berikutnya kami sampaikan ke para majikan ya. Itu karena beliau yang sebagai rumahnya itu juga belajar karena ini kebetulan kami juga kemarin hal yang sudah dibuat ini apapun itu dan lainnya itu mungkin ada yang sudah kita itu kemudian terkait PMN mungkin yang sudah mempunyai yang belajar ini yang harus kita manfaatkan di Indonesia. Nanti berbaginya mungkin offline dengan orang Jepang yang lain mungkin itu karena seperti yang saya katakan tadi, sehingga nanti sama-sama ya kita belajarnya. Karena itu hanya merupakan salah satu sumber, hanya merupakan salah satu sumber yang ada di sana. Di PMN itu sumber yang lain, Bapak Ibu mungkin masih bisa melalui komunitas. Hanya Bapak Ibu yang di sini komunitas kita kalau di Gunung Kidul kan ada satu ada di komunitas sekolah ini, kepala sekolah dengan Bapak Ibu Pamong semuanya di satu komunitas. Harapannya di pembelajaran yang di Gunung Kidul itu memang tidak hanya sekedar selesai belajar, Bapak Ibu ngajar selesai pulang, tapi di sana harapannya ada refleksi. Ya, kita mulai membiasakan ada refleksi. Ya mungkin aja di kelas, Bapak Ibu selesai mengajar, mungkin selesainya sore di makan itu selesai kerja. Nah setelah peserta didiknya pulang, Bapak Ibu ngumpul bersama kepala sekolah misalkan kemudian yang akan kita lain lalu itu Bapak ngobrol kemudian intinya sebenarnya kita refleksi kita. Termasuk yang berikut kita ini juga begitu, ketika Bapak Ibu mulai menyiapkan beberapa minggu kemarin sampai 3 hari berjalan, apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan itu kira-kira pas tidak ya. Nah, sebelumnya tentunya ada analisis yang masih diatas, ada analisis itu ya, supaya kita tahu ya, kita asesmen awalnya itu seperti apa situasi kita itu. Gitu. Kalau sudah, baru Bapak Ibu berdiskusi dengan para orang yang lain, diskusi mari kita nyusun kurikulumnya yang sesuai dengan anak seperti apa. Itu pula yang sudah ada Bapak Ibu. Nah itu mungkin pelajari bersama gitu ya. Cocok tidak dengan yang peserta didik kita di sini ya. Dan misalnya nanti kita yang di situ sudah dibuatkan oleh pusat, kita paksakan kepada peserta didik kita yang kita mau besarkan dan mau bisa sampai itu. Artinya kira-kira yang cocok itu gimana? Kita yang jelas tidak bisa sekali ya. Jadi kita akan refleksi karena itu pentingnya kita refleksi bersama. Bu kemarin kita kurikulum yang sudah dibuat itu kita cobakan di kelas saya gitu ya. Di kelas saya sudah saya cobakan seperti ini. Kok penerimaannya kurang pas ya? Capaiannya ini tidak pas secara kerja. Targetnya kok saya kesulitan. Nah itu yang perlu kita diskusikan. Itu jadi saya sudah diskusi dengan mereka melalui WA atau media lain yang ada di sana di seluruh Indonesia. Jadi monggo, nggak apa-apa. Artinya yang kira-kira sebutkan oleh Bapak Ibu ikuti yang disebutkan. Nah itu adalah yang kita lakukan. Dan yang kedua narasumber. Jadi ada narasumber praktek baik. Itu adalah narasumber yang sebenarnya sudah dia sebenarnya adalah pelatih ke di sekolah rendah. Cuma ini kalau dia harus ini boleh dia harus selektif ya. Kalau itu harus lihat, jangan nanti akan ada nama narasumbernya, kemudian dari daerah mana di situ juga ada. Kalau yang tidak penting ya penting ada narasumbernya, kemudian di bawahnya ada hasil praktek baiknya. Yang akan kita lain lalu itu apa-apa membuat kemudian intinya sebenarnya kita refleksi kita.
termasuk yang berikut kita ini juga begitu. Ketika Bapak Ibu mulai menyiapkan beberapa minggu kemarin sampai 3 hari berjalan, apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan itu kira-kira pas tidak gitu ya. Nah, sebelumnya tentunya ada analisis yang masih diatas, ada analisis yang tidak, supaya kita tahu nih asesmen awalnya itu seperti apa situasi kita itu. Gitu. Kalau sudah, baru Bapak Ibu berdiskusi dengan para orang yang lain, diskusi mari kita nyusun kurikulumnya yang sesuai dengan anak seperti apa. Itu pula yang sudah ada Bapak Ibu. Nah itu mungkin pelajari bersama gitu ya. Cocok tidak dengan yang peserta aktivitas di situ ya. Dan misalnya nanti kita yang di situ sudah dibuatkan oleh pusat, kita paksakan kepada peserta kita yang di sana mau pusat kan dan malah bisa sampai itu. Artinya kira-kira yang cocok itu gimana? Mungkin kita yang jelas tidak bisa sekali ya. Jadi kita akan realisasikan. Nah itu pentingnya kita realisasi bersama. Bu kemarin kita kurikulum yang di sudah baru itu kita cobakan di kelas saya gitu ya. Di kelas saya sudah saya cobakan seperti ini. Kok penerimaannya kurang pas ya? Capaiannya ini tidak pas secara kerja. Targetnya kok saya kesulitan. Nah itu yang perlu kita diskusikan. Itu jadi masalah. Pokoknya harus ini gitu ya. Nah itu nanti kasihan gitu ya. Bapak Ibu pamong juga tertekan gitu ya. Ini gimana kita hari ini ada apa namanya peringatan sore. Gak usah nanti capaiannya tidak selesaikan dari begitu. Itu yang mungkin sekarang mulai kita pelan-pelan gitu ya. Kemudian kita ini namanya kurangi artinya apa yang ada di kita di Bapak Ibu siswa itu seperti apa sih setelah kita asesmen awal yang kurang gimana sih ya, yang belajarnya itu sudah siap itu yang mana, yang kurang siap yang mana. Nah itu yang mulai kita coba apa namanya pakai kurikulum kita sehingga itu mewarnai ya apa yang ada di sini. Kalau di sana tadi kami juga mencontohkan hal-hal yang lokal misalkan itu kenapa itu tidak kita angkat gitu. Nanti di sini itu ya tapi tentunya sisi kewirausahaan itu kan juga menjadi perhatian gitu. Nah itu menjadi masuk di kurikulum kita juga luar biasa gitu. Hal yang ada lokal di sini misalkan hal-hal gimana hal-hal kemasnya supaya lebih menarik ya, supaya ini apa namanya tidak hanya sekedar dibungkus plastik kemudian ditali karet plastik itu dijual kan kurang menarik, tapi bagaimana mengemasnya gitu. Itu mungkin nanti setelah kita langsung banyak diskusi dengan boleh dia pertanyaan monggo semuanya saya kita lakukan nih boleh dia dari Bapak Ibu Pamong dari kepala sekolah monggo mungkin saja dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, moga Bapak Ibu mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan. Ada pertanyaan, ada kesulitan, atau mungkin ada pertanyaan dulu Pak Ibu dan ada tambahan dulu. Saling menunggu. Ini memang tujuan sesuai dengan tujuan kami di sini. Kita ingin menggali kesiapan Bapak Ibu di dalam menerapkan kurikulum terbuka. Jadi saat menerapkan implementasi kurikulum, menurut hal-hal apa yang menurut Bapak Ibu yang menjadi kendala atau hal-hal apa saja yang sampai saat ini sudah Bapak Ibu sangat kuasai terhadap ini menjadi gambaran dari SKP ini terkait kesiapan SKP di dalam pelaksanaan semangat luar biasa yang tadi saya harap guru-gurunya jangka semangat. Pak Wakil atau yang lain menyampaikan itu nanti khawatirnya kita menyampaikan ternyata situasi atau gambaran di sini tidak sesuai. Nama saya Septiwan Dari, saya tutor matematika. Ini saya pertama kali membuka platform di EKM itu Pak ya. Itu gambaran saya apa sih ya? Mau belajar sama capaian pembelajaran itu kan disediakan sama pemerintah Pak ya. Untuk pelajaran matematika itu tidak semuanya bisa di-download atau bisa dilihat gitu. Cuma ada satu dan ajar kemarin. Hanya satu kelas, kalau nggak salah kelas 11 cuma mapel apa gitu. Untuk yang kelas 10 sama kelas 12 itu belum bisa digunakan. Pak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kan di sini kan ada pendidikan PAUD sama paket C, paket B juga ada ya. Nah itu kan ada fase-fasenya Pak. Untuk fase kelas 10 itu kan fase E ya. Nah itu apakah kalau kita dalam pembelajaran nanti seperti memberikan tag diagnosa Pak ya, itu apakah harus misalkan matematika itu harus di SMP itu kan belum diajarkan, terus kita mau memberikan materi yang selanjutnya itu harus bagaimana? Apakah harus sesuai dengan kondisi anaknya atau bagaimana? Itu yang kedua seperti itu. Terus yang ketiga di pendidikan PAUD itu kan tidak dijelaskan dalam kurikulum merdeka itu ada fase-fasenya kan tidak ada. Itu bagaimana? Seperti itu. Sudah sih. Terima kasih Pak. Dengan platform Merdeka Mengajar ya. Berarti kalau sudah sampai mengambil banyak dan mau ini banyak ya analogi dan tadi sudah menggunakan diselancar di platform Merdeka tadi sudah bagus. Memang ada beberapa nanti Pak Tajeng, apakah benar ada bahan ajar yang tidak bisa diambil dan tadi download Pak
Pak Masuk dengan menjumpai Pak Masuk? Ada ya? Oke, jadi memang ada beberapa kemarin memang sebenarnya ada juga yang jadi kita sampaikan juga penting pengembangnya saat mengabulkan atau memang akhirnya yang tidak bisa diunduh atau rusak itu nanti kalau memang kendala itu nanti akan kita sampaikan ke pengembang dan ada grup yang terutama di grup jatuh ada kelompok itu ada juga komplain untuk dulu tidak bisa. Waalaikumsalam. Ibu dari Pura Kabupaten teman-teman dari PDIP, saya juga ibu kepala SPN, betul, TKP, dan Ibu Kamu suka baik di survei secara jujur itu langsung arahnya mandiri berbagi karena bisa menerapkan proyek meskipun salah yang di belakang salah atau tidak, yang penting di sini itu sudah ada langkah negara kemandirian, sudah ada kreativitas. Sebenarnya sudah merdeka karena di sini sudah melakukan pembelajaran yang merdeka. Bahkan pengalaman di teman-teman sekolah penggerak itu 1 semester saja masih maju mundur ditagih modul proyek itu jadinya malah sudah mau 1 tahun itu baru jadi. Nah ini sebelum jalan sudah jadi. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Jadi memang tidak salah kalau selanjutnya ditularkan kepada teman-teman yang lain, meskipun nanti perlu kita sesuaikan ya dengan tema besar di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah itu nanti seperti apa? Nah Bapak Ibu perlu kita catat juga untuk sumber informasi. Yang pertama Bapak Ibu untuk melaksanakan kurikulum merdeka, pertama yang harus dikuasai adalah cabang SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 033 itu nanti silakan itu di-download saja dan diidentifikasi, karena itu kalau kita baca di file itu pusing karena banyak sekali halamannya sampai 1000 berapa itu ya. Jadi kita identifikasi di situ. Itu pegangan utamanya ya CP itu Bapak Ibu sedang dikembangkan sendiri. Nah jadi yang kita taati itu CP-nya, modulnya silahkan dikembangkan sendiri. Meskipun di dalam anjurannya silahkan Bapak Ibu jika belum bisa membuat modul sendiri bisa menggunakan modul yang dibuat oleh pemerintah. Nah tetapi alangkah bagusnya membuat modul sendiri, modul proyek saja bisa membuat, apalagi modul pembelajaran atau modul ajar. Nah kemudian yang kedua, sumber yang kedua adalah Kemendikbudristek nomor 262/M/2022. Ini yang terbaru, dikeluarkan di akhir Juni kemarin dan dirilis sudah mulai di awal Juli, dan ini adalah sumber informasi yang terakhir yang kita pegang. Nah, jadi di situ tentang tadi yang CP ya, kembali ke CP ya, yang apa tadi pertanyaan luas. Ya, jadi itu yang SMA ya, CP yang di fase yang di kelas 10 ya, fase yang di kelas 10 itu kan fase E ya, betul ya. Jadi tadi ditanyakan tentang apa asesmen awal ya, jadi istilah student center itu sudah lama, namun dalam kurikulum merdeka ini lebih terkawal lagi. Bapak Ibu harus mengupayakan bahwa segala daya upaya kita fokuskan kepada murid, kepada peserta didik. Kita harus mengupayakan peserta didik. Kalau tadi guru kepala kepala pelopan kepada kita semua, Bapak Ibu nanti juga harus pelopan kepada peserta didik. Nah, salah satu bentuk pelopan itu seperti apa? Salah satunya adalah memastikan peserta didik untuk dia siap atau belum dalam menerima pelajaran. Karena itu dilakukan tesnya kalau Bapak Ibu itu membuat tes ya yang simpel-simpel dulu. Tesnya mendalam, termasuk tadi diurutkan di dalam W5 tadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya bagi karena kita itu harus pelopan peserta didik, pertama asesmen yang mendikatakan awal. Kemudian yang kedua budaya refleksi itu harus selalu kita sampaikan pada kita sampaikan ini kesannya seperti apa? Bahasa umumnya kan kesan dan kesan seperti apa terhadap pembelajarannya, terhadap cara mengajar kita, itu harus senantiasa kita berikan. Biasanya kalau di dalam pembelajaran yang tatap muka ya, itu di akhir pelajaran pasti akan ada namanya refleksi. Membuat modul ajar yang bagus itu yang seperti apa? Yang bagus itu ya salah satunya yang menarik. Memang di sebelumnya kan kita mengenai RPP ya. Kalau RPP itu kesannya formal, kita membuat tebal gitu ya. Meskipun ada yang RPP 1 lembar tapi ada linknya. Tapi kalau kita lihat itu kadang-kadang bosan.
Nah di modul ajar itu kita ingin mengubah paradigma RPP yang membosankan, tetapi RPP yang betul-betul kita dilihat. RPP itu modul ajar bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Dan kalau kita jilid ya bisa menjadi buku guru. Itu ada gambar-gambarnya, ada desain dan sebagainya, warna-warni, sehingga kita melihatnya saja sudah senang. Nah, malah itu bisa digunakan oleh peserta didik. Nah, itu jadi karena kecintaan kita kepada didik kita, maka kita membuat bahan ajar yang bagus tadi. Kalau kita sendiri saja melihat bahan ajar kita bosan, nah apalagi peserta didik. Nah, ini terus terang saya masih beberapa hari yang lalu membuka aplikasi Merdeka Mengajar. Itu kan hampir sama deh Pak dengan secara daring. Kalau di secara daring itu murid kita bisa mengakses secara daring itu Pak. Jadi seperti kayak Google Classroom itu loh Pak. Dan mereka punya akun sendiri. Nah, kalau di aplikasi Merdeka Mengajar ini, apakah anak-anak didik kami dapat mengakses sama seperti yang ada di secara daring? Oke. Terus tadi Pak, saya juga masih bingung lagi, kalau kita nanti ada aplikasi, kita menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar, apakah aplikasi untuk secara daring itu masih bisa kita gunakan? Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, monggo Pak Sambil. Ya, mau lihat dulu Bapak Ibu, mau dibuka aplikasi atau platform Merdeka Mengajarnya, dibuka dulu. Lalu yang tanda roda dipencet. Udah kira-kiraan, terlalu semangat. Baik, ada yang masih 1.12.1? Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau punya Bapak Ibu sudah versi 1.13.0, itu mungkin tampilan saya di perantau kok berbeda ya. Misalnya ada yang bertanya, loh, jangan kok tampilannya seperti itu, punya saya kok seperti ini. Lama belum terupdate. Cara update-nya bagaimana? Cara update-nya mudah, buka kembali Play Store-nya, akan terupdate kepada versi yang terakhir 1.13.0. Jadi demikian, mudah sekali, tidak perlu ada pengaturan apapun di dalamnya, tinggal buka Play Store saja. Baik, yang pertama terkait dengan akun belajar.id untuk Pamong belajar. Untuk Pamong belajar memang se-Indonesia memang belum ada, kecuali ada beberapa Pamong yang mungkin menjadi apa ya istilahnya yang saya lupa itu statusnya apa, itu sudah ada tapi sedikit sekali karena sekarang baru merambah mulai dari siswa dulu dulu bisa dicoba, cara dicoba nih mungkin itu dengan pengajuan untuk akun belajar untuk sementara pilihannya mau yang belajar atau numerasi dulu? Numerasi, oke, ketik numerasi, terapkan. Nanti untuk proses pembelajaran tutornya sudah beroleh, namun pamongnya yang masih belum beroleh Pak Nasib. Ini sudah kami submitkan ke Pusdatin, namun sampai hari ini juga masih belum menerima respon karena mohon izin Bapak, sejak tanggal 7 kemarin ada auto-sync massal. Jadi se-Indonesia itu diadakan auto-sinkronisasi dengan harapan akun-akun siswa yang mungkin dari kelas 6, naik kelas 7, kemudian kelas 8 permukaan, betul kelas 9 kelas 10 itu yang belum selama ini muncul. Oke, masih ada ya? Monggo dulu. Terima kasih, pakai CISA SMA. Jadi sebelum memulai pelajaran pengajar baru ini guys, jadi kita searching juga terkait perbedaan kurikulum 13 dengan KM. Saya pernah di searching itu di kurikulum Kemdikbud.go.id kalau tidak salah ya. Dan di situ di kolom penilaian itu masih kosong. Jadi kami searching di biasa di Google, entah itu sumbernya benar atau salah, tapi kita membaca itu untuk penilaian di K13 itu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang di IKM itu tertuliskan tidak ada pemisahan seperti itu. Jadi itu kan juga terkait dengan penilaian kita di kelas, kemudian terkait juga di raport seperti itu. Jadi untuk IKM ini nanti penilaiannya dalam bentuk seperti apa atau apapun deh, karena tertulisnya tidak ada pemisahan apakah itu sumbernya benar atau salah. Ya saya kurang itu butuh pencerahan maksudnya. Jadi di kesetaraan itu kita sudah ada mapel pemberdayaan. Ya kemudian kita ada modul-modul itu tadi, itu kan termasuk ke pemberdayaan. Nah, itu apakah bisa dimasukkan ke proyek P5 ataukah yang P5 itu berdiri sendiri di setiap tema atau di setiap mapel seperti itu? Tapi kayaknya pasti. Beliau ini dari suaranya sosiologi, pemberdayaan. Karena pilihan ini tidak akan selesai kalau diperdebatkan ya. Jadi memang kita di kurikulum Merdeka ini sudah berupaya menghilangkan yang sifatnya itu tidak sifatnya itu ngaji, berdasarkan gizi. Jadi di sini itu yang diperhatikan sebenarnya formatifnya, prosesnya.
sedangkan nilai sumatif itu nanti juga menjadi bagian ini juga, tapi yang lebih diboleh adalah asesmen formatifnya. Kita itu dalam melakukan pelajaran, setelah itu terpotret dimensi profil pelajar pada ini. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ada 6 dimensi itu: beriman bertakwa dan bahwa mulia, kemudian mandiri, kreatif, dan global itu harus terpotret di situ. Sehingga intinya P5 ini harus mengutamakan kolaborasi, baik itu antar guru atau pamannya sebagai panitia proyek dan siswa. Proyeknya makro, pakai model proyek itu. Tapi kalau di P5 ini memang tidak bisa. Jadi intinya memotret dimensi ya, jangan sampai kita duduk ramenya saja tetapi dimensinya tidak terpotret. Itu ada asesmen learning sebagai indikator, maksudnya indikator asesmen of learning dengan asesmen learning pada kurikulum merdeka. Ini ada perbedaan paradigma di mana asesmen untuk kurikulum merdeka ini yang menjadi tolak ukur, maksudnya asesmen as learning, asesmen of learning. Jadi kalau di piramidanya itu yang atas asesmen as learning, kemudian asesmen of learning, as learning, dan asesmen learning. Ini ada di tempat Kemendikbudristek nomor 262M 2022 tentang struktur kurikulum. Itu bisa dilihat. Kemudian bisa dipertemukan dengan SKAP nomor 009 tentang capaian pembelajaran, itu sudah ada, dan juga SKAP nomor 033 di situ tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil belajar Pancasila. Jadi memang dalam kurikulum merdeka asesmen formatif ini tidak masuk dalam rapat, jadi dia hanya untuk sebagai melihat perkembangan belajar. 6 dimensi yang diaktualisasikan di dalam modul Bapak Ibu. Jadi kita harus memilih 3 tema, kemudian 3 tema itu kita breakdown menjadi topik, topiknya kita breakdown menjadi elemen, elemennya subelemen. Nah, subelemen ini Bapak Ibu yang akan kita nilai dalam rapor project selama setahun. Jadi rapornya itu seperti rapor anak TK Bapak Ibu. Jadi 18 halaman itu satu siswa, nanti isinya elemennya sub ini bagaimana, kemudian elemennya untuk kami sudah pamit, semuanya akan kembali langsung ke pamit. Kalau saya sudah ada tahu lagi masih ada. Ingatan Bapak Ibu ya bisa kami sampaikan, kami mohon maaf atas mungkin ya apa yang kami sampaikan ini tidak semuanya bisa memasukkan Bapak Ibu. Bisa lari ke jalan menekan bola, jangan pernah berhenti belajar, terus berkarya wujudkan profit. Iya, lagi. Paling enak bernyanyi sambil menari, bernyanyi di panggung paling disuka. Mari berkolaborasi membangun negeri, tingkatkan pembelajaran kami guru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa kami juga senang waktu ini kami harus sudah kembali karena besok juga kami sudah harus bisa ketemu lagi insya Allah gitu. Kalau kayak ini masih bisa dari sini gitu. Kalau kami insya Allah gitu selama kami nanti masih bisa insya Allah ya. Ini kami kemarin kami di sini hanya kenal Pak Alwani dan Pak Priyo yang bisa saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf yang ada kesalahan. Jadi saya sama Pak Alwani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ku ucapkan perhatian. Terima kasih ku sampaikan. Semoga Allah warna baru, kebahagiaan baru. Semoga hadirnya punya kesini membawa keberkahan rahmat dalam apa ya? Maju. Kalau kita ya kalau dimanapun di PPDB ada program, di sana ada program. Tingkat SKK yang memiliki ya. Kita tidak bisa memberi apa-apa, hanya berdoa. Tuhan akan membalas apapun yang Tuhan berikan untuk kami. Kita berjumpa dengan di surga Allah. Amin. Dan Bapak monggo kalau ada Pak Arwani, Pak Win, semuanya Bapak Ibu selamat jalan. Salam buat keluarga. Semoga sampai di rumah sayang istrinya semakin kuat, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, Bapak sehat yang panjang
sekali lagi terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah selalu di sisimu, insya Allah.